Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta ibu bapak, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, kita lagi-lagi tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan, kita niatkan i'tikaf di masjid, kemudian bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, acara pokok kita adalah menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan ikhtiar kita senantiasa belajar, senantiasa mencari ilmu, menjadikan kita senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan berada di jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menghadiri majelis taklim seperti ini adalah salah satu ikhtiar kita, salah satu cara kita untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun menjadi bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Kita kembali kepada pelajaran kita, masih pengkajian kitab At-Tazkirah lil Qurtubi. Ini kitab spesialis membahas tentang persoalan-persoalan kematian dan pasca kematian, alam kubur dan hari-hari akhirat. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang insya Allah bermanfaat, yaitu bab ma jaa fi qiraatil Qur'ani indal qabri halat dafni wa ba'dahu, yaitu tentang keterangan-keterangan seputar membaca Al-Quran di kuburan ketika si mayit dikuburkan dan setelah mayit dikuburkan. Wa annahu yasilu ilal mayyiti thawabu ma yuqra, dan bahwa sampai kepada si mayit pahala apa yang dibaca dari Al-Quran, wa yudu'a lahu, dan doa yang diperuntukkan untuk si mayit, wa yustaghfar lahu, dan istighfar yang diperuntukkan untuk si mayit, wa yutasaddaqu anhu, dan semua sedekah yang diniatkan untuk si mayit. Ini bab tersendiri di dalam kitab At-Tazkirah, dan ini penting karena di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat kaum muslimin, masih sering kita menjumpai orang-orang yang berlebihan, ya, ekstrim yang berlebihan, mengkultuskan kuburan berlebih-lebihan, dan ada juga yang ekstrim terlalu meremehkan, menyalah-nyalahkan, bahkan melarang ziarah kubur. Kalau ziarah kubur bid'ah, berdoa di kuburan bid'ah, baca Quran bid'ah. Ya, padahal ilmu itu seperti lautan dalam, maka kalau kita ingin masuk ke dalam ilmu maka harus menyelam yang dalam. Nah, kalau cuma di pinggir-pinggirnya, di pinggir pantainya, tentu kita tidak banyak mendapatkan manfaat di dalam lautan itu. Nah, sehingga tidak sedikit orang yang terlalu cepat menyimpulkan tanpa mengkaji tema yang dibicarakan secara luas. Dan kitab At-Tazkirah ini seperti yang kita sering sampaikan dan disampaikan juga oleh para ulama, ini adalah kitab yang paling lengkap berbicara tentang persoalan-persoalan kematian dan pasca kematian. Qala al-muallif rahimahullah. Di sini berisi beberapa riwayat, ya, kita bacakan dan kita jelaskan. Kana al-Imam Ahmad ibni Hanbal radhiyallahu anhu, adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini adalah pendiri mazhab yang sekarang dijadikan mazhab patokan di Saudi Arabia dan di beberapa negara Timur Tengah. Ya. Jadi di Saudi, di Makkah dan Madinah itu pakai mazhab Hambali. Makanya di sana imamnya kalau imam Fatihahnya, basmalahnya disirkan, tidak dijaharkan. Nah, kemudian di sana tidak ada qunut salat subuh. Karena memang di sana semua masjid di seluruh Saudi Arabia itu tidak ada qunut karena mereka mengacu kepada mazhab Hambali. Ya. Jadi itu yang sekarang dipakai mazhabnya di Saudi Arabia. Yaqulu, beliau berkata, idza dakhaltumul maqabir, apabila kalian masuk
ke dalam kuburan, artinya masuk ke area pekuburan, bukan masuk di lubangnya, maksudnya masuk di area pekuburan, datang kepada satu kuburan, faqra'u fatihatal kitabi, maka bacalah suratul Fatihah. Ya, ini perintah fi'lul amri. Kalau kalian masuk ke dalam satu kuburan, satu area pekuburan, maka membacalah atau bacalah Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah, wal mu'awwidhataini, dua mu'awwidhatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, wa kul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Fatihah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kul huwallahu ahad. Jadi 4 surat pendek. Waj'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir, dan jadikanlah, niatkanlah pahala itu semua 4 surat itu untuk ahli maqabir, untuk orang yang ada di kuburan-kuburan itu, penghuni kuburan itu. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya itu sampai kepada mereka. Ini kan sering jadi diskusi, bukan hanya di kalangan orang berilmu, tapi seringkali di kalangan orang-orang nggak paham, berdiskusi. Nggak sampai itu katanya, ngapain bacakan Fatihah, bacakan Al-Quran kepada mereka? Kagak sampai. Ini Imam Ahmad mengatakan sampai. Kalau ada ustadz yang ngomong tidak sampai, Imam Ahmad mengatakan sampai, saya percaya sama Imam Ahmad. Lebih percaya kepada Imam Ahmad daripada orang-orang seperti kita ini. Makanya kita landasannya pada dalil, pada perkataan ulama, bukan pada omongan ustadz-ustadz. Ya, kecuali kalau ustadznya mengacu kepada dalil, kepada kitab. Tapi kalau hanya pendapat dia, ya tentu kita hormati. Tapi kalau disuruh milih, ya kita pilih pendapat ulama yang lebih dahulu. Ini mereka generasi salafus soleh, ini yang dinamakan salaf. Nah, kita cuma ngaku-ngaku salaf. Kadang-kadang ilmu kita bertentangan dengan orang-orang salaf. Jadi itu inti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Satu poin bahwa diperintahkan baca Al-Fatihah, artinya ini contoh, karena surat-surat ini surat-surat yang luar biasa. Ya. Al-Ikhlas itulah landasan tauhid di dalam Islam. Semua, kata ulama, semua pembicaraan tentang akidah tauhid semuanya muaranya kepada qul huwallahu ahad. Jadi kalau ada dalil yang bertentangan dengan qul huwallahu ahad dalam satu perkara tauhid, maka didahulukan surat Al-Ikhlas. Nah, itu diantara yang dibaca itu. Al-Fatihah, apalagi ummul kitab, induknya Al-Quran. Dan bahwa ditegaskan bahwa apa yang kita niatkan untuk orang meninggal itu sampai yasilu ilaihim, sampai kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yunkiru qabla dhalika wusul ats-tsawabi minal ahya'i lil mauta. Nah, tetapi kata Al-Qurtubi, perlu diketahui bahwa Imam Ahmad sebelumnya pernah mengingkari, ya, tidak sependapat bahwa pahala yang kita niatkan, bacaan yang kita niatkan pahalanya tidak sampai kepada mayit itu tidak sampai. Sebelum itu pernah beliau tidak percaya. Ya. Jadi jangan-jangan orang-orang yang tidak percaya ini mungkin seperti Imam Ahmad sebelum. Tapi falamma haddatsahu ba'du thiqat, tapi setelah belajar dan disampaikan, ya, dari guru-guru yang thiqat, yang terpercaya, yang mendalam ilmunya, anna Umar ibn Khattab,
Ada satu riwayat mengatakan bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, berwasiat, idza dufina, bahwa kalau beliau nanti meninggal dan dikuburkan, ayyuqra'a, minta dibacakan inda ra'sihi, di bagian kepalanya, Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah, wa khatimata suratil Baqarah, dan terakhir, bagian akhir dari surah Al-Baqarah. Itu wasiatnya Umar bin Khattab. Kata Umar, nanti kalau saya wafat, saya mati, tolong kalian bacakan di bagian kepala saya surat Al-Fatihah, dan di bagian kaki saya akhir dari surat Al-Baqarah. Dan itu pasti dibacakan di kuburan kan? Karena disebutkan di kepala dan di kaki. Ya. Kemudian, nah setelah riwayat itu disampaikan kepada Imam Ahmad, jadi ini menunjukkan bahwa Masya Allah, ulama sekaliber Imam Ahmad itu selalu terbuka dengan ilmu. Nah, ada orang-orang sekarang seperti saya, seperti kita ini, kadang-kadang sudah merasa belajar, sudah gak mau menerima ilmu dari orang lain, atau hanya menerima dari ilmu orang-orang tertentu saja, yang ngeremehin orang lain. Sekelas Imam Ahmad masih mau dikritik, masih mau menerima ilmu. Ketika dia mendapatkan ini keterangan yang jelas bahwa Umar berwasiat, kalau saya mati tolong dibacakan di bagian kepalaku surah Al-Fatihah, dan di bagian kakiku akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan sampai akhir. Kemudian apa yang terjadi setelah dibacakan raja'a an dzalika? Beliau kemudian merubah pendapatnya yang dulunya mengingkari, sekarang malah justru memerintahkan. Nah, jadi tolong saudara-saudara yang masih ngotot, suka nyala-nyalahin orang, ya sadarlah. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa, tapi jangan menyalahkan. Karena kita tidak berani menyalahkan sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi itu mungkin ngajinya separuh. Jadi dia ngajinya Imam Ahmad pendapatnya sebelum Imam Ahmad belajar. Jadi belajar itu harus lengkap. Atau kadang-kadang mungkin dia ngaji ketika gurunya menjelaskan dia ngantuk, lalu tidak mencatat. Kalau jemaah di sini, Masya Allah, di sini semua tidak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika balagona ani Syekh Izzuddin Ibni Abdis Salam rahimahullah. Begitu juga telah sampai kepada kami, kata Al-Qurtubi, riwayat dari Syekh Izzuddin Ibni Abdis Salam. Syekh Izzuddin Ibni Abdis Salam rahimahullah, semoga Allah meridhoinya, annahu kana yunkiru usul thawabil qiraati lil mauta. Juga bahwa beliau pernah mengingkari, artinya tidak menerima pendapat, ya, bahwa pahala baca Al-Qur'an sampai kepada orang-orang yang meninggal. Jadi sama dengan Imam Ahmad. Wa yaqulu, dan beliau berkata, qala Allah Ta'ala, beliau mengambil dalil, berdalilkan, yaitu di surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Itu dalilnya itu. Dan kita juga sering dengar ya orang-orang yang menyalah-nyalahkan orang yang membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal dunia, selalu dalilnya ini. Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Itu padahal itu dalil umum kan? Itu prinsipnya. Ya, seperti semua orang kalau sudah meninggal dunia terputus. Tapi kan ada ilahnya. Dikecualikan kan, ada pengecualian. Nah, jadi beliau ini pendapatnya, ya, karena kalau ulama berpendapat selalu ada dalilnya. Ya. Kemudian falamma mata, setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal dunia, ra'ahu ba'du ashabihi
maka sebagian sahabatnya bermimpi, melihat beliau dalam mimpi. Fasa'alahu an dzalika. Lalu beliau ditanya tentang itu. Faqala, lalu beliau berkata, qad raja'tu amma kuntu aqul. Saya telah kembali merevisi pendapatku yang dulu. Saya melarang orang yang mengingkari orang yang mengatakan pahala baca Quran sampai kepada orang meninggal dunia, ya. Yang pernah saya katakan dulu, min adami usuli thawabi ilal mauta minal qari hina ra'aitu, ketika saya melihat husulahu, bahwa pahalanya sampai, wa ana fil qabri, dan saya di dalam kuburan itu. Ya, jadi beliau sendiri sudah merasakan bahwa bacaan Al-Quran yang dibacakan orang-orang hidup ternyata sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia, artinya bermanfaat untuk mereka itu. Jadi ini satu prinsip jamaah sekalian, bahwa memang antara kita orang hidup dengan orang yang meninggal dunia ya tidak serta-merta terputus kan. Jadi ada hal-hal yang masih terkoneksi dengan mereka, tentu sesuai masing-masing alamnya. Bahwa ada sebagian orang pokoknya kalau sudah mati orang selesai. Ya selesai, tapi tidak semua terputus. Maksudnya selesai hidupnya di dunia kan, masuk pindah alam. Tapi antara alam dunia dengan alam akhirat tidak semuanya serta-merta terputus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian saya hormati. Lanjut kata beliau, wa yu'ayyidu dzalika, juga pendapat itu dikuatkan satu riwayat dari Nabi SAW, man marra bil maqabir, ya, barang siapa yang melewati pekuburan. Di sini pekuburan terdekat di mana, Pak? Ada di sini kuburan. Di arah sana, Pak ya? Oh. Tapi biasanya ada kan di jalan raya ya, pinggir jalan raya. Atau pokoknya di mana saja. Barang siapa yang lewat di pekuburan, faqara'a, lalu dia membaca qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, 11 marratan, 11 kali. Jadi membaca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 11 kali. Tsumma wahaba ajrahu, kemudian dia hadiahkan, hibahkan pahalanya, lil amwat, untuk orang-orang yang meninggal dunia itu, yang ada di kuburan itu. U'tiya minal ajri, maka orang itu mendapatkan pahala, orang yang membacakan mendapatkan pahala, bi'adadil amwat, sejumlah orang-orang yang ada dalam kuburan itu. Jadi kalau di dalam kuburan itu ada 2000 orang, maka dia mendapatkan pahala 2000 pahala. Bacakan apa jemaah sekalian? Surat Al-Ikhlas berapa kali? 11 kali. Makanya ada ulama itu kalau lewat kuburan mampir dulu sebentar. Ya. Kalau 11 kali Al-Ikhlas berapa lama itu waktunya? Ya? Ya tergantung cara bacanya, Pak. Ya tidak lama-lama ya. Jadi ada di seorang ulama meninggal dunia, ketika wafat itu yang melayat jenazahnya itu banyak sekali, ramai sekali. Orang tidak menduga. Ya seakan-akan Allah gerakkan hati orang-orang untuk datang mensolati jenazahnya, mengantar ke pekuburan. Lalu orang-orang penasaran, apa rahasia, apa amal-amal rahasia beliau ketika hidup. Lalu keluarganya bilang, beliau itu kalau lewat di pekuburan, apakah dia naik kendaraan atau jalan kaki, maka selalu dia sempatkan untuk memberikan salam kepada ahli kuburan, bahkan berhenti dan mengucapkan salam pada ahli kuburan. Ya, paling tidak assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah kalau sebagian kita ketemu orang hidup aja nggak disalamin, dicuekin, Pak ya.
Ya, apalagi orang meninggal dunia, lewat saya bolak-balik. Nah, padahal ini salah satu peluang pahala bagi orang yang rumahnya dekat kuburan atau bolak-balik rumah kantornya lewat kuburan. Setiap saat dia bisa mendapatkan mendulang banyak pahala yang luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kadal Hasanul Basri, dan adalah Al Hasan Al Basri, ini seorang tabi'in dari Irak. Yaqulu berkata, man dakhala al maqabir, barang siapa yang masuk ke dalam kuburan, faqala, lalu dia membaca, berdoa, Allahumma rabba hadhil ajzadil baliyah, Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah wal 'idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah, Allahumma fa'adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni kutiba lahu bi'adadihim hasanat. Sudah paham Pak, Bu, artinya doanya? Katanya. Kita jelaskan ya. Jadi kata Al Hasan Basri, barang siapa yang masuk atau lewat masuk dalam satu kuburan atau ziarah kubur ya, lalu dia membaca doa ini salah satu redaksi doa ya. Ada berapa kalau kita baca dalam hadis, ada beberapa redaksi doa kalau kita ziarah kubur atau mendoakan, memberikan salam pada ahli kuburan. Jadi tidak boleh saling menyalah-nyalahkan gitu. Nah, ini doanya nggak benar gitu kan. Ya, semua doa bagus. Yang tidak bagus itu tidak berdoa, bahkan menyalahkan orang berdoa itu nggak bagus. Nah, bacaannya ya, Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah, ya Allah, Tuhan dari jasad-jasad yang telah hancur binasa ini, sudah mati ya, bahkan yang sudah bertahun-tahun mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi dalam penelitian yang awet di kuburan itu tulang ekor manusia itu tidak pernah hancur. Ya. Tapi ada juga orang yang sudah dikuburkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, setelah dibuka kuburannya masih utuh. Itu ya, wallahu alam. Itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pekuburan di Makkah, di Ma'la, itu ada aturan. Jadi setiap 4 atau 5 tahun orang dikuburkan di Ma'la, itu kemudian akan dipindahkan jasadnya ke pekuburan pembuangan akhir, istilahnya kuburan terakhir. Jadi kalau ada pun yang masuk di situ, itu tidak selamanya di situ. Kecuali orang-orang yang ketika dibongkar kuburnya dan utuh, itu tetap di situ. Termasuk ulama besar dari Indonesia namanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, penulis kitab Nasaihul Ibad, merupakan syarah dari kitab Munabbihat al-Istidlal Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kuburannya ada di Ma'la. Ada jaminan dari Rasulullah SAW, barang siapa orang yang dikuburkan di Ma'la, maka dia masuk surga. Makanya ada istilah Ma'la. Ma'la itu adalah pekuburan ahli surga. Dan sekarang tidak semua orang bisa dikuburkan di Ma'la. Ya Allah, Tuhan jasad-jasad yang telah binasa, wal 'idhamin nakhirah, tulang-tulang yang telah hancur, remuk, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar meninggalkan dunia, wa hiya bika mu'minah, dan dia beriman kepadamu. Allahumma ya Allah, fa'adkhil 'alaiha ruhan minka, maka masukkanlah ke dalamnya ruh darimu, wa salaman minni, dan keselamatan dariku. Kalau dia membaca itu, kata Hasan Basri, kutiba lahu, maka dia dicatatkan untuknya pahala, bi'adadihim hasanatin, sejumlah orang di kuburan itu hasanat, pahala-pahalanya. Jadi dia mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang ada di dalam kuburan yang dia doakan itu. Jadi kalau kuburan sudah lama, bisa beribu-ribu orang di situ, apalagi seperti Ma'la, seperti Baqi di Madinah, itu Masya Allah. Maka orang yang ziarah ya umroh, kemudian ada ziarah ke Madinah, jangan lupa selain ziarah ke Masjid Nabawi,
itu udah pasti ya. Kemudian ke makam Rasulullah SAW, ziarah kepada Abu Bakar dan Umar juga sempatkan ke Baqi. Di situ sahabat ya, ratusan sahabat di situ, kemudian juga para kaum muslimin. Maka insya Allah kalau kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka kita mendapatkan pahala seperti jumlah atas sejumlah orang-orang yang ada di dalam kuburan itu. Kemudian wa qad ajmal ulama, kata Al-Qurtubi, dan ulama telah ijma ala wusuli thawabis sadaqati lil amwat, bahwa pahala sedekah sampai kepada orang meninggal dunia. Ini kan banyak juga orang ya melarang, tidak sampai itu. Nah tadi kan bacaan Quran ya, bacaan Quran dan doa. Sekarang pada sedekah. Jadi kata Al-Qurtubi ijma. Jadi bukan sekadar pendapat satu dua orang ulama, ini ijma ulama, bahwa pahala sedekah sampai kepada al-amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fakadzalikal qaulu fi qiraatil Qur'an wa du'a wal istighfar. Nah, begitu juga bahwa sampai pahala bacaan Al-Qur'an, doa dan istighfar. Idz kullun shadaqah, karena semua itu bisa dimasukkan ke dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu ada yang berupa harta, ada yang berupa non harta. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dikatakan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu tersenyum ketika ketemu dengan saudaramu itu sedekah. Jadi kalau orang mudah tersenyum itu bagus. Ya. Kalaupun agak susah, karena jadi kebiasaan dipaksa-paksakan, senyum. Ya paling tidak nyengir gitu kan. Karena kalau kita ketemu orang lalu dia cemberut gitu kan, kita ngelihatnya aja nggak enak. Dan dia pun yang punya muka itu nggak suka lihat mukanya itu. Cemberut aja, bawahnya susah saja. Ya, tapi kalau orang ketemu orang itu senyum, ya merespon dengan baik, maka itu kata Nabi adalah salah satu sedekah. Tapi tidak berarti kalau orang yang murah senyum berarti nggak punya duit. Nggak punya duit ya. Makanya orang-orang yang mau minjam duit itu pasti senyum kan? Coba, ada nggak orang mau minjam duit itu cemberut? Kemudian, wa kadzalika yu'ayyiduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Juga dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-mayyitu fi qabrihi, mayit di dalam kuburnya, qal gharikil ma'tub, ibaratnya seperti orang yang tenggelam. Ya, orang tenggelam itu apa yang dirasakan orang tenggelam? Dia butuh apa? Butuh pertolongan ya. Makanya apa saja dia pegang, apa saja yang lewat dipegang itu. Ya karena memang begitu orang yang membutuhkan. Jadi kondisi orang meninggal itu seperti orang tenggelam. Yantadhiru da'watan tulhiquhu. Dia senantiasa menantikan doa ya yang akan dikirimkan orang kepadanya, yang mendoakannya. Seperti halnya orang tenggelam itu selalu menunggu kapan ada tim penyelamat ini yang menolong ini, atau nelayan yang lewat, atau mungkin ada benda ya, kayu atau apa yang mengapung itu. Begitu juga orang meninggal dunia selalu dari siapa? Min abihi, mungkin dari ayahnya kalau dia duluan meninggal dunia. Tentu ayahnya di sini termasuk ibunya. Au min akhihi, atau dari saudaranya. Au min shadiqil lahu, atau dari sahabatnya, teman-temannya. Karena inilah pentingnya ya kita bersahabat dengan orang-orang baik, karena
salah satu yang kita harapkan dari mereka, kalau kita duluan meninggal dunia, mereka akan ingat sama kita dan mendoakan kita. Ya, itu yang kita harapkan ya. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang bersahabat dengan kita itu melupakan kita. Yang kita harapkan doanya. Makanya ulama selalu tolong doakan ya, jangan lupa doakan. Dan kita kalau ketemu saling mendoakan ya, artinya mendoakan dalam hidup dan juga setelah wafat. Fa idza lahiqathu, apabila ada orang yang mendoakannya, dari siapa saja. Makanya jemaah sekalian, salah satu investasi orang tua terutama ya, kalau sudah wafat yang diharapkan apa? Waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, itu yang paling kita harapkan. Artinya apa? Orang tua harus mendidik anaknya kan bisa mendoakan dia. Ustadz, bagaimana kalau seseorang tidak punya anak? Siapa yang mendoakannya dia? Maka Nabi tidak mengatakan anaknya, anak kandungnya yang mendoakan dia, tetapi anak soleh. Anak siapa saja. Bahkan ada orang yang mungkin dari anak biologisnya dia tidak mendapatkan doa karena mungkin salah didik ya. Ya, tetapi insya Allah dia bisa mendapatkan doa dari sahabatnya, dari orang-orang lain, dari anak yatim yang mungkin dia santuni, lebih ingat kepadanya daripada anaknya sendiri. Banyak orang tua sekarang ya anaknya durhaka sama dia. Boro-boro setelah mati masih diingat, masih hidup aja kurang ajar anaknya. Ada nggak kira-kira anak seperti itu jemaah sekalian? Ada nggak? Mana orangnya? Di sini nggak ada di sini. Di sini anak-anak soleh semuanya. Alhamdulillah. Dan kita semuanya selalu mendoakan orang tua kita pada sholat, paling tidak kita mengucapkan Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu fa idza lahiqathu, apabila doa itu sampai kepada dia, kepada si mayit, ada orang yang mendoakannya, apakah dari orang tuanya, dari saudaranya, atau dari sahabatnya, atau siapapun, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih dia cintai daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Ya, ternyata dunia ini, harta kekayaan yang kita miliki ini murah sekali ya. Lebih mahal doa ya, doa orang hidup kepada orang meninggal dunia itu. Maka si mayit merasakan bahwa ternyata dunia yang selama ini kita perjuangkan, kita mati-matian, itu tidak ada apa-apa dibanding doa saudara kita yang sampai kepada dia. Kan tentu juga doa tidak semuanya serta-merta apa yang didoakan itu sampai, kan ada syarat-syaratnya kan. Ya, tidak sembarangan. Makanya kalau kita berdoa kita minta ikhlas. Ya, bukan karena yang lain. Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, lalu kata Nabi, wa inna hadayal ahya lil amwat, dan sesungguhnya hadiah, pemberian orang-orang hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia apa? Bingkisan, sembako, bansos atau BLT? Tidak bermanfaat lagi, apapun tidak bermanfaat. Apa? Ad-doa, satu doa, wal istighfar, dua istighfar. Doakan. Makanya kadang-kadang orang lupa kita mendoakan orang meninggal dunia, makanya sarananya lewat ziarah kubur. Kalau mungkin kita lagi santai, mungkin kan lupa kita saudara-saudara kita sudah wafat ya. Tapi kalau kita ziarahi kuburnya lebih mengingatkan kita. Maka keterlaluan orang kalau sudah sampai di kuburan masih ngobrol juga, yang masih bercanda juga, masih menggibah orang juga. Ya, itu untuk mengingatkan kita bahwa hadiah terindah yang termahal dari orang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah apa? Doa dan istighfar yang kita niatkan untuk mereka. Nah, terakhir jemaah sekalian, wa hukiya adil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, annam ra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, seorang wanita, kanat tu'adzabu fi qabriha, diasap di kuburnya, di dalam kuburannya.
Wa kullun nasi yarawna dzalika fil manam. Semua manusia, semua orang di kampungnya bermimpi melihat itu. Masya Allah, dulu ini mungkin karena hati orang masih tulus, masih ikhlas, masih jernih, sehingga cerita-cerita seperti ini nyaris nggak ada lagi kita sekarang. Ya. Jadi ada seorang wanita, ya, diazab di kuburnya, dan semua orang di kampung itu bermimpi melihat sama, bahwa wanita itu diazab di kuburannya. Tsumma ru'iyat ba'da dzalika wa hiya fin na'im. Tetapi berselang beberapa waktu setelah itu, mereka bermimpi lagi melihat wanita itu sudah dalam fin na'im, dalam kenikmatan. Dulunya disiksa, sekarang sudah dapat nikmat. Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, ma sababu dzalika? Apa sebabnya itu? Faqalat, lalu wanita itu berkata, marra bina rajulun, seseorang lewat kepada kami, lewat di kuburan kami. Faqara'a al-Fatihah. Kemudian orang itu membaca surah Al-Fatihah. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dengan berbagai macam redaksinya. Silakan. Yang penting dia salawat. Semua salawat bagus. Yang tidak bagus tidak bersalawat dan menyala-nyalakan orang yang bersalawat. Ya, lalu dia membaca wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat atas Nabi. Wa ahda dzalika lana, lalu orang itu hadiahkan kepada kami. Dia niatkan pahalanya untuk kami. Wa kana fil maqbarati, dan jumlah orang di kuburan itu 560 rajulan fil adab. Di kuburan itu ada sejumlah 560 orang yang disiksa. Fanudiya, lalu dikatakan kepadanya, diserukan, malaikat bersuruh, irfa'ul adab, angkatlah siksaan, anhum, dari mereka, bi barakati, dengan keberkahan, salati hadzal rajuli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat salawat orang ini atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu bukti dahsyatnya salawat itu. Jadi jangan remehkan salawat. Salawat doang dahsyat. Allahumma sholli, makanya kita lagi di kendaraan, ya, lagi kerja, lagi nyapu, lagi bersih-bersih di rumah, ibu-ibu lagi masak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina. Dahsyat salawat itu. Ya Ustadz, gara-gara salawat tempe saya gosong katanya. Ya insya Allah dimakan nikmat itu walaupun gosong. Sebelum makan baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, ibu-ibu lagi mandiin anak, semua jangan lupa salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dahsyat sekali jamaah sekalian. Ya. Makanya karena banyak ulama bersalawat, terutama ada salawat asjil, ya, agar menyibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim, maka sekarang berantem orang-orang zalim di antara mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan mudah-mudahan kita dikeluarkan dan dimenangkan dari tengah orang-orang yang zalim. Jadi salawat dahsyat sekali jamaah sekalian. Ya, pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang tidak pernah lupa untuk mendoakan dan mengirimkan sedekah untuk orang-orang yang meninggal dunia, yang pasti orang-orang tua kita. Ya, saya sendiri sudah almarhum ayah saya dan ibu saya, maka selalu doa apapun, ya, kita sedekah, ya, apapun jangan lupa niatkan untuk orang tua kita. Dalam satu riwayat ada sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Ya Rasulullah, ummiku, ibuku sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, boleh enggak aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, na'am, boleh. Lalu
Orang itu bertanya, ayyus sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, sakyul ma, kasih air minum. Kasih air minum. Tapi Nabi nggak bilang air minum doang. Maka hari ini kita dikasih air minum, ini sudah menjalankan hadis Nabi. Alhamdulillah. Ya. Tambahannya nanti di bawah Pak ya. Insya Allah. Jadi sedekah air, ya. Jadi kasih air itu bagus tuh. Itu sedekah yang paling bagus tuh. Apalagi ketika itu di Arab ya, susah air. Kalau di sini dikasih air, itu doang, air banyak di rumah gitu. Ya. Tentu apa yang paling dibutuhkan orang. Kalau di sini dibutuhkan pakaian, maka sedekah yang paling bagus pakai pakaian. Kalau di situ kasih beasiswa bagi anak yang mau studi, maka beasiswa sedekah yang paling terbaik. Semoga kita insya Allah juga mendapatkan perhatian dari orang-orang yang hidup, generasi anak cucu kita kalau kita sudah meninggal dunia. Selalu mendoakan kita dan bersedekah untuk kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.